saya. Hari ini kita belajar matematika wajib kelas 11 dengan materinya adalah barisan deret. Hari ini kita belajar deret aritmetika. Sebelum belajar, kita flashback dulu. Konsep deret itu apa sih? Deret adalah pola barisan yang dihubungkan dengan tanda penjumlahan. Berarti deret aritmetika atau bisa disebut sebagai deret hitung adalah penjumlahan dari suku pada barisan aritmetika yang dihubungkan dengan tanda penjumlahan. Simbol dari deret adalah huruf S. Nah, konsepnya bagaimana? Konsepnya adalah kalau Sn itu adalah suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga tambah suku keempat dan seterusnya sampai di belakang. Jadi kalau barisan awalnya itu 1, 2, 3, 4, maka deretnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Itu adalah deret aritmetika. Nah, sekarang kita akan coba mencari penjabaran untuk rumus dari deret aritmetika. Perhatikan. Untuk Sn yang pertama, misalnya kita pakai konsep yang awal ini ya. Nanti U1-nya diganti A, U2-nya diganti A tambah B, U3-nya diganti A tambah 2B, U4-nya diganti A tambah 3B sampai UN di belakang. Kalau awalnya ini angka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, sekarang kita balik yaitu 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Jadi yang Sn yang bagian bawah ini dia dibalik ya, dari yang A atau awal jadi yang terakhir, yang terakhir jadi yang awal. Nah, untuk Sn yang kedua adalah UN ditambah UN dikurangi B ditambah UN dikurangi 2B ditambah UN dikurangi 3B sampai paling bawah adalah A. Kemudian kita jumlahkan Sn tambah Sn sama dengan 2Sn. Kemudian A ditambah UN berarti A tambah UN. Kemudian A tambah B ditambah UN min B, maka B sama min B nya habis. Nah, tinggal siapa? Tinggal A tambah UN. A tambah 2B ditambah UN min 2B, ini juga habis 2B nya. Tinggal siapa? A tambah UN. Kemudian A tambah 3B ditambah UN min 3B, 3B nya juga habis. Tinggal siapa? Tinggal A ditambah UN. Yang paling akhir juga sama, A tambah UN. Nah, sekarang pertanyaan gini, berapakah A tambah UN nya? Nah, kita misalkan sebagai N kali, karena kita nggak ngerti. Berarti 2 kali Sn sama dengan N kali A plus UN. Sekarang duanya pindah luas menjadi Sn sama dengan setengah N dikalikan A ditambah UN. Nah, ini adalah rumus deret aritmetika. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus ini kalau diketahui suku pertamanya dan suku terakhirnya. Nah, bagaimana kalau soalnya diketahui suku awal dan bedanya saja? Nah, sekarang kita jabarkan lagi. Ingat, UN ini kita bisa jabarkan. Ingat ya, UN bisa kita jabarkan menjadi A ditambah N-1 dikalikan B. Berarti menjadi Sn sama dengan setengah kali N kali A ditambah N-1 dikalikan B. Berarti Sn sama dengan setengah kali N kali A tambah A, 2A ditambah N-1 dikalikan B. Ini adalah rumus penjabaran kedua dari deret aritmetika kalau soalnya hanya diketahui suku awal dan bedanya. Jadi kita bisa menggunakan dua rumus yang berbeda dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Baik, untuk lebih memahami materi deret aritmetika, perhatikan untuk contoh soal yang pertama. Tentukan jumlah 16 suku pertama pada deret aritmetika min 10, min 3 ditambah 4 ditambah 11 ditambah bla 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 sampai 16 suku. Itu jumlahnya berapa? Nah, apa kita lakukan? Kita cari dulu berapakah nilai A. Nah, A-nya adalah minus 10. Berapakah bedanya? Beda didapat dari min 3 dikurangi 10 bisa, atau 4 dikurangi min 3 juga bisa, atau 11 dikurangi 4 juga bisa. Berapakah hasilnya? 7. Nah, benar 7. Sekarang kita tanya lagi, rumus Sn-nya pakai yang mana? Apakah yang setengah N kali A tambah UN atau setengah N dikalikan 2A ditambah N-1 kali B? Kalau diketahui A dan B, maka kita pilih rumus yang agak panjang, yaitu Sn sama dengan setengah kali
N kali 2A ditambah N-1 dikalikan B. Karena soal ini hanya mengandung A dan B, tidak diketahui suku terakhirnya. Berarti berapakah N-nya? N-nya adalah 16. Berarti S16 sama dengan setengah kali 16 kali 2 dikalikan A-nya. A-nya adalah negatif 10 ditambah N-nya 16, berarti 16 dikurangi 1 dikalikan bedanya 7. Nah, berarti S16 sama dengan setengah kali 16, coret-coret berapa nilainya? 8, berarti 8 dikalikan 2 kali min 10 min 20 ditambah 15 kali 7. Nah, sekarang kita hitung S16 sama dengan 8 dikalikan min 20 ditambah 15 kali 7, 105. Nah, berarti S16 sama dengan 8 dikalikan 85. Berapakah hasilnya? S16 sama dengan 680. Oke, sekarang kita coba untuk contoh soal yang kedua. Perhatikan soalnya. Tentukan jumlah seluruh suku dari deret aritmetika 4 tambah 7 tambah 10 tambah bla 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 sampai yang terakhir adalah tambah 34. Nah, ini soalnya diketahui A sama UN-nya. Tapi kita nggak ngerti ini berapa suku, nggak ngerti. Berarti apa yang kita cari? Yang pertama kita cari adalah sukunya berapa. Nah, bagaimana caranya? Kita pakai UN. UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan dengan B. UN adalah suku terakhir. Berapakah suku terakhirnya? 34. Jadi 34 sama dengan A-nya sama A-nya awalnya 4. Nah, ini 4 ya. Ditambah N-nya siapa nggak tahu, kita mencari N-nya. N-1 kalikan B. Bedanya bagaimana? Tinggal 7 dikurangi 4 atau 10 dikurangi 7. Berapa? 3. Berarti 34 sama dengan 4 ditambah, kita kalikan silang dulu, 3 dikalikan N, kemudian 3 dikalikan min 1, berarti menjadi 3N dikurangi 3. 34 sama dengan 4 dikurangi 3, 1 ditambah 3N. Kemudian satunya kita pindah arus kiri menjadi kurang, berarti 34 dikurangi 1 sama dengan 3N. 33 sama dengan 3N. Berapakah N-nya? N sama dengan 33 dibagi 3 sama dengan 11. Oh, berarti kita bisa ngerti nih. Ternyata untuk soal ini ada 11 suku. Berarti kita bisa cari jumlah dari S11 atau 11 suku. Pakai rumusnya mana? Tinggal setengah N dikalikan A ditambah UN. Kenapa pakai rumus ini? Karena diketahui A sama UN-nya, suku awal sama suku akhirnya. Berarti sama dengan setengah dikalikan 11 dikalikan 4 ditambah 34 sama dengan setengah kali 11 dikalikan 38. Kita coret-coret nih, ternyata hasilnya adalah 19. Berarti 11 dikalikan 19 hasilnya adalah 209. Jadi kita bisa ambil kesimpulan jumlah 11 suku pertama dari deret aritmetika ini adalah 209. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang ketiga. Perhatikan soalnya. Jumlah N suku pertama dari aritmetika ditentukan dengan rumus Sn sama dengan 2N pangkat 2 min 6N, tentukanlah bedanya. Dari soalnya kita nggak diberitahu nilainya, barisannya, angkanya nggak ada. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan konsep dari Sn atau jumlah deret aritmetika. Bagaimana konsepnya? Sn adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai Un. Misalnya kalau yang atas ini ada 9 suku, maka U1 sampai U9 ditambahkan semua. Sedangkan yang di bawah ini adalah Sn-1. Artinya apa? Kalau yang di atas ini ada 9 suku, berarti yang di bawah adalah 8 suku karena berkurang 1, N-1. Nah, sekarang setelah itu kita kurangkan semuanya, didapat Sn dikurangi S dalam kurung N-1. Hasilnya apa? Sekarang kita lihat U1 dikurangi U1, berarti dia habis. Coret semua habis
sampai yang paling akhir adalah UN. Berarti ini tinggal apa? Tinggal UN. Sehingga kita bisa dapat rumus baru. Untuk mencari suku ke N bisa didapat dari rumus Sn dikurangi dengan rumus S dalam kurung N-1. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita cari nih, UN sama dengan Sn dikurangi S dalam kurung N-1. Kita cari ya, UN sama dengan siapakah Sn-nya? Oh ini, 2N pangkat 2 min 6N dikurangi pakai kurung kurawal ya untuk membedakan. Nah, sekarang N-1 ini artinya apa? N yang di sini nanti diganti apa? N-1. Berarti dia menjadi 2 dalam kurung N-1 dipangkatkan 2 min 6 kali N-1. Nah, ini adalah maksud dari S dalam kurung N-1. Sekarang kita coba jabarkan yang di kurung ini ya. Berarti UN sama dengan 2N pangkat 2 min 6N dikurangi kurung kurawal. Kita bereskan dulu yang di dalam. Berarti menjadi 2 kali N pangkat 2 min 2N plus 1 dikurangi min 6 kali N. Berarti min 6N min 6 kali min 1 ditambah 6. Nah, kita kurung dulu. Setelah ketemu, kita selesaikan lagi yang di dalam kurung. 2N pangkat 2 min 6N min dalam kurung 2 kali N pangkat 2 menjadi 2N pangkat 2. 2 kali min 2N menjadi min 4N. 2 kali 1 menjadi plus 2 min 6N plus 6. Setelah semua dijabarkan, baru kita buka kurung nih ya ini. Berarti dia menjadi UN sama dengan 2N pangkat 2 min 6N. Min ketemu ini menjadi min 2N pangkat 2. Min ketemu min 4N jadi plus 4N. Min ketemu 2 menjadi min 2. Min ketemu min 6N jadi plus 6N. Min ketemu 6 menjadi min 6. Sekarang kita lihat ada yang sama enggak? 2N pangkat 2 sama 2N pangkat 2. 6N sama 6N. Nah, berarti rumus UN yang terakhir adalah tinggal 4N min 2 sama min 6 jadi min 8. Ini adalah hasil pencarian rumus UN. Nah, udah dapat nih. UN-nya adalah 4N min 8. Nah, sekarang kita cari bedanya. Beda bagaimana rumusnya? Beda didapat dari UN dikurangi U dalam kurung N min 1. N-nya yang paling gampang kita ambil angka 2. Berarti bedanya itu diambil dari suku kedua dikurangi suku pertama. Masukkan. Berarti beda sama dengan nanti N-nya ini diganti dengan angka 2 dan angka 1. 4 N min 8 nanti dikurangi juga 4 N min 8. Cuma diganti angka 2 dan angka 1 menjadi 4 kali 2 min 8 dikurangi 4 kali 1 min 8. Beda sama dengan 8 dikurangi 8 dikurangi 4 dikurangi 8. Berarti bedanya sama dengan 8 dikurangi 8 sama dengan 0. 0 dikurangi min 4. Bedanya adalah 4. Demikian pembahasan 3 contoh soal deret aritmatika. Sekarang kita bisa ngerti ternyata rumus deret aritmatika ada 2, yang pendek dengan yang panjang. Kapan kita menggunakan yang pendek? Ketika soalnya diketahui suku awal dan suku akhirnya, maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan setengah N kali dalam kurung A ditambah UN. Kapan kita menggunakan rumus yang panjang? Ketika diketahui suku awal dan bedanya, sehingga kita menggunakan rumus Sn sama dengan setengah N kali dalam kurung 2A ditambah N-1 kali B. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya. Bahkan kalau perlu sharekan ke seluruh anak-anak di Indonesia agar semua anak-anak di Indonesia juga belajar konsep deret aritmatika dengan lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.